Sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah sebuah peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dan menjadi peristiwa yang selalu mengingatkan kita akan perjuangan untuk melakukan sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Peristiwa itu berasal saat beberapa pemuda pemberani antara lain Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, dan Aidit yang tergabung dalam sebuah perkumpulan yang bernama Menteng 31 melakukan penculikan kepada Soekarno dan Hatta. Penculikan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda melakukan desakan terhadap Soekarno-Hatta agar secepat mungkin melakukan proklamasi kemerdekaan, dan kesepakatan pun terjadi antara golongan muda dan juga golongan tua yang menyepakati kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan. Pada agendanya, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan di Jakarta, tepatnya di lapangan Ikada. Tepatnya pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Namun, rencana itu gagal dilakukan karena pihak Jepang telah mengetahui rencana tersebut dan lapangan Ikada pun dijaga dengan sangat ketat oleh para tentara Jepang. Rumah Soekarno yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 menjadi pilihan kedua untuk melakukan pembacaan teks proklamasi yang telah disusun di Rengas Dengklok. Teks proklamasi diketik dengan menggunakan mesin ketik oleh Sayuti Malik dan disiapkan secara rapi agar dapat dibacakan oleh Bung Karno dalam acara pembacaan proklamasi kemerdekaan. Pada malam hari, Bung Karno beserta rombongan tiba di Jakarta dan segera beristirahat karena besok harinya akan melakukan pembacaan teks proklamasi. 17 Agustus 1945 menjadi momen bersejarah karena pada saat itu, tepat di kediaman Bung Karno, teks proklamasi dikumandangkan dan menjadi awal dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok berawal dari perbedaan pendapat antara golongan tua dengan para pemuda. Golongan muda yang tidak sabaran ingin segera mengadakan proklamasi kemerdekaan berbanding terbalik dengan golongan senior yang ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan atas persetujuan dan usulan dari PPKI. Kaum muda menganggap bahwa PPKI adalah organisasi yang dibentuk Jepang untuk memperlambat kemerdekaan Indonesia dan memperbesar kekuasaan Jepang di Indonesia. Kaum muda terus mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan karena semakin lama proklamasi dilakukan, maka kekuasaan Jepang akan terus berlanjut dan semakin kuat. Peristiwa Rengas Dengklok melibatkan beberapa orang yang berperan penting, di antaranya Khairul Saleh, Subadjo, Darwis, Wikana, Soroto Kunto, Sidi Kertapati, Johar Nur, Aidit, dan A.M. Hanafi yang semuanya termasuk dalam golongan muda, sedangkan para tokoh yang masuk golongan tua dan berperan penting dalam persiapan proklamasi kemerdekaan di antaranya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subadjo. Para pemuda yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan tanpa menunggu keputusan PPKI menjadi tujuan dari para pemuda
muda yang ingin segera merasakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan lain dari para pemuda adalah untuk menjauhkan kaum tua dari pengaruh Jepang dan tidak terlalu mudah diperbudak Jepang. Dengan beberapa alasan, itulah kaum muda menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka berdua ke Rengas Dengklok.